Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, sebentar suaranya kok ambilnya sih. Setting. Oke. So. Sebentar, saya mau merubah suaranya. Saya pakai headset, tetapi kok keluarnya di speaker sih. Record meeting use report. Kenapa saya jadi bego ya? Back change layout as visual caption problem. Screen video breakout. Oh, setting ini dia audio. Oke, coba satu orang ngomong supaya saya bisa dengarkan. Halo, ya Pak. Ya, oke. Sudah masuk ke headset saya. Oke, thank you. Oke, saya mulai ya. Selamat sore semuanya. Hari ini kita bicara, gitu kan? Jadi hari ini kita bicara untuk hal-hal yang berkaitan. Saya mulai dengan ER, kan? ER diagram. Walaupun sebetulnya ER diagram sudah minggu lalu saya sudah mulai menjelaskan ER diagram itu seperti apa, kan? Jadi sebetulnya ada buku-buku lainnya, gitu kan? Bu Ovi memberikan, tapi saya belum sempat ke kampus. Saya sudah tidak ke kampus sudah 3 minggu ini, gitu kan? Jadi mungkin masih harus dua minggu lagi baru mungkin saya bisa ke kampus, gitu kan? Jadi saya upload semuanya nanti ke Google Drive-nya, gitu kan? Silahkan kalian lihat di situ, saya sudah kasih semua, pokoknya bukunya referensi cari di situ semuanya. Jadi saya tidak akan tutup-tutupi, ya. Nah, bicara tentang ERD, gitu kan? Jadi secara konsep kita membuat ERD itu tujuannya nanti akan seperti ini. Tinggal
muncul atribut-atributnya seperti apa. Ya. Nah, dalam proses pembelajaran untuk membuat ERD, ada hal lain yang kita perhatikan yang berkaitan dengan simbol-simbol tersebut. Ya. Nah, simbol-simbol ini mau tidak mau kalian harus bisa memahami ya mana variabel yang bergantung dengan variabel lain, dependensi, kan? Jadi NRP menjelaskan mahasiswa, nama mahasiswa, NRP menjelaskan alamat mahasiswa, tapi NRP tidak menjelaskan nama mata kuliah. Jadi minggu lalu itu kan kita bicara seperti itu, kan? Kita bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan dependensi atau normalisasi, kan? Jadi kita bicara mana yang bergantung kepada siapa, kan? Dependency, where is? Nah, functional dependency. Kan? NRP menjelaskan nama mahasiswa. Tapi nilai kan itu dasarnya adalah kode mata kuliah, bukan nama mata kuliah ya, kan minggu lalu saya sudah katakan harusnya adalah kode mata kuliah dan NRP bersama-sama itu menjelaskan nilai atau huruf. Jadi ini yang saya katakan harusnya kode mata kuliah menjelaskan nama mata kuliah, kode mata kuliah tidak menjelaskan NRP, kode mata kuliah tidak menjelaskan nama mahasiswa, kode mata kuliah tidak menjelaskan nilai huruf, NRP tidak menjelaskan nama mata kuliah, NRP tidak menjelaskan kode mata kuliah, NRP menjelaskan nama mahasiswa, NRP tidak menjelaskan nilai atau huruf. Tapi kode mata kuliah dan NRP menjelaskan nilai dan huruf. Kan? Itu konsepnya. Kita bicara tentang permisi Pak Tony. Yuk. Saya mau bertanya nih Pak Tony memang belum share screen atau? Astaga. Yo. Inilah, ya. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Saya yang salah. Oke, saya ulangi. Jadi kalau minggu lalu kita bicara tentang yang namanya ER diagram, gitu kan? Ini sepintas saja saya mengulang hal-hal yang terkait dengan ini, kan? Sebelum saya masuk penjelasan teori yang ada di buku, kan? Tapi yang penting-penting harusnya ini sudah terbahas semuanya, kan? Yang kalian harus pahami yang pertama adalah kardinalitas, kan? Kardinalitas ini secara konsep sama dengan disia. Kita bicara di rea. Itu adalah one to many, many to many. Itu sama persis. Kan? Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang diagram ER, ini adalah target kalian. Jadi tugas kalian, proyek kalian itu menambahkan atribut-atributnya. Kan? Atribut apa yang terkait, yang digunakan. Oke. Nah, berikutnya yang kalian harus pahami, gitu kan, ada urusannya dengan spesialis dan generalisasi. Ingat kalau spesialis berarti namanya sudah spesialis, asumsinya berarti dari umum didetailkan, dirinci. Tapi kalau digeneralisasi, diumumkan, berarti dari yang tadinya rinci dibuat umum. Berarti
Apa itu super type? Gitu kan? Super itu berarti di atas, gitu kan? Subtype itu di bawah. Di bawah berarti asumsinya itu berarti detail atau spesialisasi, itu subtype. Tapi supertype itu adalah generalisasi, dibuat umum, kan? Contoh dibuat umum yaitu yang minggu lalu kita bicara tentang sepeda motor, kan? Mobil, truk, tetapi kita bicara sepeda motor, mobil, dan truk, kita gabung itu ke dalam kendaraan. Maka muncullah di sini kendaraan. Sehingga kalau ada field tambahan jumlah penumpang, oh itu bicara mobil. Bicara kapasitas, oh itu truk. Ya. Itu hal-hal terkait generalisasi. Sebagai catatan, hati-hati. Contoh adalah kendaraan atau sepeda motor VR itu yang roda 3 yang ada baknya itu, gitu ya. Itu mau masuk kendaraan, pasti kendaraan. Apakah dia masuk motor? Enggak juga, karena dia ada kapasitas angkutnya juga, gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya menjadi satu pecahan gitu. Tapi dia bagian dari kendaraan. Entah mau dimasukkan ke dalam sepeda motor, kalau truk harusnya sepeda motor itu truk juga relatif menurut saya kok kurang tepat juga ya gitu loh. Karena truk itu kan minim kapasitasnya itu berapa gitu kan, cc-nya harus kalau mobil biasa, mobil itu aja 1.200. Truk itu kan berarti di atas 2.500 cc kan. Itu baru dikatakan truk gitu kan. Jadi tergantung kita mau pisahkan lagi apakah itu sepeda motor roda 3 gitu kan, menjadi contoh yang baru misalnya seperti itu. Menjadi satu entitas baru, silahkan, nggak apa-apa. Maksudnya menjadi satu hal yang detail baru. Jadi ada mobil, motor, truk, dan motor roda 3 gitu misalnya. Itu kan menjadi hal yang berbeda. Ya kan? Itu yang harus kalian pahami. Kalau bicara spesialisasi, berarti bicara yang tadinya umum dibuat khusus. Maka, gitu kan, contohnya adalah ada satu barang itu sifatnya atau persediaan itu sifatnya adalah umum. Suku cadangnya itu bisa dibuat oleh pabrik A dan pabrik B, kan? Sehingga kita mau tahu, oh ini itu barang yang dari mana. Supaya kita tahu. Jadi kalau kalian misalnya membeli suatu barang, gitu kan, biasanya itu dilihat nomor serinya atau routing number-nya. Oh ini bukan produknya dari sini kok. Ini biasanya produk ini saya beli dari perusahaan ini, gitu kan? Perusahaan X. Gitu kan? Kalau routing number ini itu dari perusahaan kita yang buat. Tapi kalau ini bukan. Barangnya sama, gitu kan? Tapi yang memproduksi bukan kita. Nah, untuk membedakan mau tidak mau pasti kan suku cadang namanya sama, ada suku cadang itu buatan sendiri, ada yang kita beli. Kalau kita beli pasti ada kaitannya dengan pemasok, kan? Itu kaitannya. Pasti, kan? Jadi itu cara untuk mengetres barang ini produknya dari mana. Siapa yang memasok, gitu kan? Itu adalah logikanya. Itu hal-hal yang penting untuk kita bicara tentang ER diagram. Ada lagi yang penting lagi, gitu kan? Yang harus kita pahami itu adalah bicara tentang functional dependency. Jadi
seperti minggu lalu kita bicara functional dependency, itu adalah A menunjukkan B. Tapi A, ada kemungkinan notasi A tidak menunjukkan ke B. Bisa panah coret ataukah X panah. Kan? Ini artinya sama. Jadi simbol ini itu sama dengan simbol ini. Kan? Itu sama. Jadi bicara functional dependency, ini yang saya katakan minggu lalu, ini harusnya kode mata kuliah, kan? Kode mata kuliah menjelaskan nama mata kuliah. Kode mata kuliah tidak menjelaskan NRP. Kode mata kuliah tidak menjelaskan nama mahasiswa. Kode mata kuliah tidak menjelaskan nilai dan huruf. Kode mata kuliah menjelaskan, saya tambahkan lagi misalnya ada SKS, gitu kan? Jadi kode mata kuliah menjelaskan SKS, ya. Kode mata kuliah tidak menjelaskan NRP. NRP tidak menjelaskan kode mata kuliah, NRP tidak menjelaskan nama mata kuliah, NRP menjelaskan nama mahasiswa, NRP tidak menjelaskan nilai dan huruf. Tetapi kode mata kuliah dan NRP menjelaskan nilai huruf. Itulah kita bicara tentang functional dependency. Ya. Jadi itu hal-hal yang penting yang kalian pelajari. Sehingga muncul yang namanya kalian bicara tentang normalisasi. Muncul di situ first normal, second, third, sampai fifth normal. Gitu kan? Tahapan normal kelima. Itu sudah yang diharapkan paling sempurna dan tak pernah ada lagi 6, 7, 8, enggak ada. 5 itu sudah paling sempurna sudah. Ya. Jadi cara atau tekniknya untuk menentukan bagaimana ada di contoh-contoh ini, kan? Nah, yang ingin saya ajak lagi itu kan ada cara membuat basis data. Jadi mau tidak mau kita bicara PRD, gitu kan? Bicara tentang kardinalitas. Ya, itu mau tidak mau pasti akan muncul, kan? Kardinalitas. Yaitu one to many, one to one, many to many. Jadi entah kalian mau menggunakan simbol, gitu kan? Atau kalian menggunakan yang namanya rasio, gitu kan? Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Jadi ada departemen, gitu kan? Departemen ini yang menjembatani antara baris ini dengan tabel lainnya. Jadi kalau 10 itu pasti departemennya adalah accounting. 20 itu adalah production. Jadi kalau Nur di sini dia bekerja tanda petik Nur Hidayat, gitu kan? Ini dia bekerja di 2 departemen, accounting dan production. Pak, ini orang yang sama atau yang berbeda? Employee ID serial. Kalau kita lihat dari sisi normalnya, kan? Ini adalah orang yang harusnya employee ID serial. Kalau kita bicara di sini kode employee ID, berarti harusnya ini adalah 2 orang yang berbeda, walaupun kemungkinan namanya sama. Kenapa saya katakan ini adalah 2 orang yang berbeda? Karena posisinya ini adalah kode employee yang sama. Apa yang berbeda? Ini adalah kode employee yang berbeda. Yang satu kode atau nomor induk karyawan, nomor induk pegawai, NIP atau nomor induk karyawan, di sini 100 dan 101. Nur Hidayat, Nur Hidayat. Nah, apakah ini adalah
kode karyawannya atau dia penggunaan atas serialnya, tergantung, gitu kan? Ini yang maksud saya, apakah ini tabel ini merupakan tabel transaksi atau induknya? Jadi maksud saya adalah Nur Hidayat ini nomornya berbeda, kan? Maka dia tercatat di 2 transaksi, 2 aktivitas, ataukah ini adalah employee ID, the real employee ID. Kalau ini adalah employee ID-nya, maka ini adalah 2 orang yang berbeda. Karena apa? Ini nomor ID-nya berbeda. Berarti ini dengan yang bawah ini 2 orang yang berbeda. Walaupun Pak ini tahunnya sama, kan? Tanggal ketika pertama kali di hire, ketika disewa, ketika dipekerjakan, itu tanggal yang sama. Salary-nya berbeda, departemennya berbeda. Ini dengan catatan, sekali lagi, kacamata saya adalah ini asumsinya adalah biodata. Kalau ini biodata, harusnya ini adalah tetap sama. Ya, tapi kalau ini adalah maksudnya file ini adalah file transaction, kan? Kembali lagi, harusnya yang dicatat itu adalah kode employee-nya, bukan namanya, kan? Tinggal kita lihat dan employee dan departemennya, tabel employee, masalahnya ini adalah tabel employee-nya, kan? Ini asumsinya adalah tabel biodata employee, ini adalah kode employee yang berbeda. Berarti ini 2 orang yang berbeda. Coba perhatikan relasi antara tabel employee dan departemen, kan? Seperti yang tampak pada gambar di bawah, kolom yang serupa di antara kedua tabel tersebut adalah departemen ID. Yang sama itu adalah ini. Yang lain kan jalan sendiri-sendiri, kan? Maksudnya bertindak sebagai foreign key. Ini foreign key-nya karena apa? Ini yang pasti di tabel itu, ini di primary key, karena tidak akan muncul 10 dan 20 lagi. Pasti hanya cuma 10 dan 20, ya ini gitu loh. Sementara ini yang dihubungkan ke sini. Dan sebagai primary key di tabel departemen, kan? Satu baris yang ada di tabel departemen, satu baris yang ada di tabel departemen bisa berelasi dengan beberapa baris yang ada di tabel employee. Beberapa baris, lebih dari 1. Karena pastinya banyak karyawan yang bekerja di satu departemen yang sama, kan? Itu adalah one to many. Logikanya one to many. Jadi 1 ke banyak karena ini adalah 1, tapi ini banyak, bisa lebih dari 1. Oke, makanya muncul one to many. Kalau many to many, gitu kan? Atau 1 ke 1, nah, kita lihat sekarang posisinya. Kalau 1 ke 1, maka kita lihat dari relasi ini bisa dicontohkan, gitu kan? Pas foto terakhir karyawan antara tabel employee dan employee picture, gitu kan? Bertindak sekaligus sebagai primary key dan foreign key. Jadi setiap baris data karyawan di tabel employee hanya memiliki 1 baris pasangan data di tabel employee picture. Jadi ini menjelaskan ke sini. 2 menjelaskan ke sini. Dan seterusnya. Karena apa? 102 mengacu ke 102. 100 mengacu ke 100. 101 mengacu 1 ke 01. Kan? Itu berarti dengan asumsi seperti ini, asumsinya berarti
satu ini pasti mengacu ke baris yang lain. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Jadi satu ke satu. Ya, itu adalah kita bicara one to one. Oke, nah berikutnya kita bicara many to many. Kalau bicara many to many, itu bicara kalau seandainya saya punya ini adalah tabel karyawan. Kan di sini adalah tabel proyeknya. Di sini ada tabel proyeknya. Dilihat di sini 100 gitu kan. Employee 100 ini muncul 3 kali. Yaitu di baris 1, 2, dan 3. Ini 100. Berarti Nur Hidayat yang employee ID 100 gitu kan, dia bekerja ada 3 baris. Berarti Nur Hidayat yang employee ID 100 ini dia bekerja di 1, 2, dan 3. Project ID, project nomor 1, 2, dan 3. Dia bekerja di 3 project. Sementara yang Nur Hidayat yang 101, dia hanya bekerja di UI/UX Designer, yaitu adalah di project nomor 2. Nah, sementara yang 102 itu bekerja di project nomor 3. Kalau dengan kondisi bahwa ini sebetulnya employee-nya lebih dari 1, kan? Pekerjaannya bisa lebih dari 1. Ini yang Pak Ervan selalu katakan, ini adalah tabel intercept. Jadi tabel ini memang sengaja dibuat untuk menjembatani tabel ini dan tabel ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah employee ID integer dan project ID ini menjadi satu kesatuan kunci. Jadi kuncinya lebih dari satu, yaitu employee ID dan project ID. Jadi kuncinya lebih dari satu. Baru menjelaskan tentang assign task, tugasnya. Tapi ini berdua ini, employee ID dan project ID ini tidak boleh dipisah. Employee ID tidak menjelaskan assign task, project ID tidak menjelaskan assign task, employee ID tidak menjelaskan project ID tidak menjelaskan employee ID, tetapi employee ID bersama dengan project ID kan bersama-sama menjelaskan tentang assign task. Ya. Nanti kalau muncul lagi misalnya kalau mahasiswa tambahkan semester lagi gitu kan, gasal genap berarti muncul lagi employee ID, project ID, semesternya, semester dan tahunnya gitu kan. Muncul lagi berarti employee ID, project ID dan semester menjelaskan assign task. Misalnya kalau saya tambahkan semester dan tahunnya. Berarti employee ID, project ID, dan semester tahun menjelaskan assign task. Maka tabel di sini muncul semester lagi yang terhubung ke semesternya. Jadi logikanya akan seperti itu. Ya. Jadi inilah many to many akhirnya. Jadi antara employee ID,
antara di sini misalnya proyeknya, maka tabel intercept inilah posisinya kita bicara many to many. Jadi satu orang bisa bekerja di lebih dari satu. Atau satu proyek bisa dikerjakan lebih dari satu orang. Atau lebih dari satu orang kan, bekerja di lebih dari satu proyek. Jadi ceritanya itu many to many itu gitu. Makanya kan saya many to many itu hanya 1 M, gitu kan? Minimumnya 1, iya. Berarti ada 1 employee kemungkinan bekerja di lebih dari 1 proyek. Tapi ingat, ada M juga, gitu kan? 1 itu kan minimum. Berarti asumsinya seperti yang 102, gitu kan? Ini kan cuma 1 programmer si Muhammad ini. Itu kan cuma 102. Itu kan sebenarnya 1. 1 kebetulan dia 1, gitu kan? Muhammad ke 1 yaitu proyek 3. Kebetulan 101 si Nur Hidayat kebetulan dia ke proyek 2. Ya. Tapi kalau yang ini gitu kan, Nurnya ini bekerja di 3 proyek. Sudah many dulu. Ya kan? Ini sudah memaksa dia menjadi many. Seakan-akan satu orang tersebut bekerja di 3 proyek. Berarti many to many. Ini adalah logikanya, kardinalitas. One to many to many, one to one. Ya. Nah, silahkan kalian menggunakan simbol. Itu kalau kita bicara one to one, kan, pakailah simbol 2 garis ini. Ini 1 ke banyak, 1 banyak. Kan? 1 ke 0 atau 0 ke banyak, 0 ini banyak. Ini berarti 0, 1. Itu logikanya. Ya. Jadi silahkan kalian mau menggunakan yang mana. Nah, berikutnya, bagaimana untuk menentukan atau membuat yang namanya konseptual model dalam ER diagram. Kan? Jadi ketika kita mendesain untuk ER diagram, kan, kita bicara tentang ada yang bicara tentang konseptual. Konseptual di sini contoh, kan, ada project, ada employee, ada departemen, ada lokasi. Boleh sederhananya, employee bekerja di satu departemen, dia berada di lokasi dan project mana. Itu menunjukkan satu employee. Kan? Jadi Tony bekerja di departemen tax accounting. Kan? Nah, ketika sebelumnya itu saya menjabat sebagai KBK, saya tidak murni semuanya di tax accounting. Tapi saya bekerja juga di tingkat univ. Gitu kan? Urusan saya itu adalah urusan kemahasiswaan. Jadi proyeknya adalah kemahasiswaan, lokasinya saya gedung B. Yaitu di Baka. Tapi saya juga bekerja di
departemen akuntansi. Kalau posisi saya sekarang sudah murni employee dan departemen, lokasi dan proyeknya sudah enggak, gitu kan? Karena saya sudah tidak menjabat. Saya kembali ke employee dan departemen saja, kan? Seakan-akan saya sudah kembali ke posisi ini. Tapi kembali lagi saya katakan saya bisa berada di lokasi lain dan proyek apa, kan? Maka kalau kita bicara konseptual berarti hubungannya 1:1 terhadap departemen 0 ke banyak. Maksudnya apa? Employee saya, gitu kan? Hanya saya 1:1. Berarti pasti harus ada satu employee, yaitu ada orang tertentu. Nah, mungkin employee-nya kosong. Kan? Jadi pasti employee-nya dengan departemen. Jadi pasti employee-nya ini kemungkinan itu di departemen. Jadi pasti satu employee, departemennya 0 atau kebanyak. Berarti seseorang bisa tidak di departemen, bisa juga dia bekerja di banyak departemen. Kenapa saya katakan employee ini bisa kemungkinan tidak di departemen? Kan? Contoh misalnya TU-nya atau BAKA. BAKA itu kan bukan akuntansi, bukan akademik, gitu kan? Tetapi adalah supporting department, unit pendukung. Unit pendukung itu urusannya adalah kan pasti tidak berkaitan di departemen akuntansi. Jadi orang bekerja mungkin tidak di departemen tersebut, mungkin saja. Makanya dia 0 ke banyak. Tapi ada kemungkinan employee, tidak ada employee atau banyak, lebih dari satu employee. Bekerja, kemungkinan dia tidak mendapatkan proyek atau mendapatkan lebih dari satu proyek. Makanya 0 ke many. Hal yang sama dengan lokasi. Kan? Maka employee ini terkait dengan departemen, lokasi, dan proyek. Ini secara konseptual. Nah, kalau bicara secara logis, logic model, maka macam-macam daripada tabel lokasi, proyek, dan departemen ini, dan employee, ini mau tidak mau, field-field apa saja yang dimunculkan. Maka logik ini biasanya akan muncul. Berkaitan apa antara employee dan departemen, itu berarti employee bekerja di departemen mana. Employee travel to location. Employee ini pergi ataukah menuju ke mana, lokasi mana. Employee ditugaskan ke mana, assign to, berarti ditugaskan ke mana. Nah, berikutnya kita bicara logik ini, mau tidak mau, untuk menentukan employee bekerja di departemen mana, mau tidak mau kan pasti muncul atribut-atributnya. Dikirim, diutus ke mana, lokasinya berarti kan harus dijelaskan. Assign to, ditugaskan, project apa saja, berarti ada kode project, nama project, tanggal mulai, dan seterusnya. Kan? Berarti muncul di sini, yaitu adalah ID-ID-nya. Ketika kita bicara employee, diutus, dikirim ke mana, muncul tanggalnya. Kan? Muncul tanggalnya. Pasti harus tercatat tanggal berapa Tony mulai ditugaskan atau dikirim. Begitu juga employee dan departemen. Tanggal mulai Tony bekerja di akuntansi pajak di mulai tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Ketika employee dikasih proyeknya, kapan proyek itu
ditetapkan dimulai tanggalnya. Terus muncul project, berarti ada ID project, kode project, mungkin nama project, code name, gitu kan, ID atau code misalnya. Tanggal mulai, tanggal selesai. Lokasi, ID lokasi, nama kode lokasinya mungkin, kan, namanya, nama lokasi. ID employee, first name, last name, hire date, salary, manajernya kalau ada manajer. Ini catatan saja, manajer ini berarti atasannya siapa, kan? Ini bisa ada, bisa tidak. Tergantung lagi departemennya, ada di ID departemen apa, kode departemennya apa, gitu kan, nama departemen. Pak, ID code ini, ID dan code ini saya gabung menjadi satu, enggak apa-apa. ID code project saya gabung jadi satu, ID atau code, enggak apa-apa. ID atau code location ini saya jadikan satu, enggak apa-apa. Ini bicara tentang yang namanya logic. Jadi yang atas ini konsep, begitu kita masuk logic berarti kita mulai. Employee assign to project-nya mulai kapan? Tapi mulai kapannya kan harus tercatat, kan? Di project mana? Kapan mulai? Nama project-nya apa? Employee diutus ke lokasi mana? Lokasinya ada kodenya. Nama lokasinya, tanggal utus, dan seterusnya. Harus ada, maka munculnya itu ini. Kalau bicara tentang logic model, ini secara umum pasti penggambarannya akan seperti ini. Tapi kalau kita terapkan ke dalam database, kita buat ke dalam DBMS ataukah menggunakan akses, nggak bisa. Saya katakan kita membuat dari konseptual atau logik ini dibuat database, tidak bisa lokasi, project, employee, departemen, wes hanya 4 tabel ini. Nggak bisa. Maka, kan, konseptual dan logik ini adalah logikanya, cara berpikir saja. Keterkaitan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Tapi kalau kita realkan, kita buatkan dalam Access atau Microsoft SQL, ataukah MySQL, Oracle, dan seterusnya itu, pokoknya database, nggak bisa. Kita menggunakan logic model ataukah konseptual, nggak bisa. Ini adalah cara memandangnya, cara keterkaitannya, ya. Nah, untuk menggambarkan atau penjelasan kita di dalam database, gitu kan, di dalam pembuatan database, maka kita bicara tentang physical model. Gimana caranya? Muncullah seperti ini. Jadi yang tadi ini ada 4 tabel, gitu kan, yaitu location, project, employee ID, dan departemen. Oke, nah berarti kalau real nanti kalian di database, kalian itu tidak mungkin hanya 4 ini saja, nggak bisa. Kalau employee dan departemen itu pasti tergabung, gitu kan? Jadi employee dan departemen itu menjelaskan employee ini bekerja di departemen mana. Maka departemen ID ini akan terhubung dengan foreign key departemen ID yang ada di employee. Nih, departemen ID.
ini terhubung dengan tabel departemen. Jadi muncul ketambahan 2, yaitu 1, 2. Ini tabel intercept-nya. Employee project dan employee location. Tapi kalau employee dan departemen tidak perlu ada yang namanya tabel intercept. Kenapa tidak perlu ada tabel intercept? Karena diasumsikan satu employee hanya bekerja di satu departemen. Kalau seandainya satu employee bisa bekerja di lebih dari satu departemen, saya katakan lagi, kalau ada satu employee bekerja di lebih dari satu departemen, Pak, cuma satu orang ini saja, tapi dia bekerja di lebih dari satu departemen, maka harus dibuatkan tabel intercept-nya. Walaupun cuma satu. Itu yang menyebabkan ketika di SIA kemarin, gitu kan, di sistem informasi akuntansi, saya selalu mengatakan, jadi cerita saya selalu ngomong itu gini, kalau seandainya orang itu mendapatkan yang namanya kredit limit, gimana cara untuk menentukan mendapatkan kredit limit? Kan? Pasti kalian bilang, oh Pak datang lebih dari sekali. Ya pastilah. Saya akan kejar lagi. Berapa kali dia baru boleh mendapatkan kredit limit? Oh 5 kali, oh 10 kali. Oke. Kan? Saya selalu kejar lagi. Kalau datang 10 kali, kan? Transaksi pertama dia hanya beli 100.000. Transaksi 2, 100.000. Sampai transaksi ke-10, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Ya. Selanjutnya, boleh dong saya sudah langganan. Harusnya kan saya sudah 10 kali. Selanjutnya saya mengajukan kredit. Kreditnya berapa? 10M. Kan mikir kita. Langganan iyo, belinya cuma 100.000. Nah, sekarang mau kredit 10M. Mikir kan kita, ini orang benar atau enggak? Kita pertimbangkan atau enggak? Masalahnya belinya kan sebelumnya cuma 100.000, 100.000, 100.000. Bingung kalian. Ketika saya muncul kan pertanyaan, bingung sudah. Atau saya balik, sekali datang, 1 triliun dia bayar tunai, jeleng. Datang kedua kali, dia minta kredit. Kreditnya cuma 100.000 ataukah 1 juta, kalian kasih enggak? Mikir kan gitu. Yang 1M saja, 1 triliun aja dia bayar gitu. Tunai. Sekarang dia minta kredit cuma 1 juta, 100.000, masa enggak dikasih? Mikir. So, apakah bergantung dari kedatangan? Jadi ragu-ragu kalian. Kalian akan selalu hati-hati. Saya adalah orang yang ini logika cara berpikirnya kalian ketika membuat bisnis rule-nya bagaimana. Saya tahu pasti di perusahaan itu karena dia sendiri juga saya yakin dia tidak jelas. Saya tidak menyalahkan kalian. Tapi cobalah ketika bertanya kepada responden, ke perusahaan tempat kalian itu bertanya, kalian kejarlah untuk hal-hal seperti itu. Supaya kalian bisa memahami, oh ini logikanya dia itu sebetulnya apakah perkedatangan atau tidak. Maka
muncul lagi, seseorang ini bisa bekerja di lebih dari satu departemen. Mungkin saja, mungkin. Makanya, sekali kalian ada peristiwa terjadi hal satu kali dalam satu abad sekalipun, jadi ini cuma satu-satunya customer diperlakukan seperti ini. Seumur perusahaan ini berdiri, kan? Maka sistemmu, aplikasimu harus dibuatkan secara umum. Maksudnya adalah tidak mengenal, oh kalau ini kan cuma satu ini aja Pak, jadi ya itu sistemnya kita perlakukan sendiri. Nggak bisa gitu. Sistem itu tidak bisa seperti itu. Sistem itu harus diberlakukan secara umum, menyeluruh seluruhnya. Maksudnya apa? Nggak bisa tebang pilih. Oh, kalau yang seperti ini datang sudah 10 kali, bolehlah dia mendapat kredit. Yang belum 10 kali nggak bisa diberikan kredit, kan nggak bisa gitu. Atas dasar apa kalian menentukan ini boleh dan tidak boleh? Pak, perkedatangan tadi, nggak bisa. Perkedatangan saya kasih contoh tadi, 100.000, 100.000, 100.000 dalam 10 kali kedatangan. Boleh mendapat kredit? Boleh. Saya tanya, tapi dia minta 1 M. Kamu kasih enggak? Mikir kan? Gitulah. Itu yang saya katakan sistemnya jadi enggak jelas. Karena itu, sekali lagi saya katakan, employee dan departemen, kalau seandainya employee tersebut bekerja di lebih dari satu departemen, maka dibutuhkan tabel intercept. Jadi pasti ada 7 tabel. Tapi ini asumsinya itu adalah employee ini bekerja cuma di satu departemen saja. Titik. Dengan asumsi one day employee-nya itu pindah kadang-kadang ke departemen A, nanti 5 tahun lagi promosi pindah ke departemen B, nanti 10 tahun lagi dipromosikan lagi ke departemen C, itu lain cerita. Tetapi relatif satu employee bekerja di satu departemen. Tapi kalau ada satu employee bekerja di lebih dari satu departemen, maka dibutuhkan intercept. Mirip seperti ini. Jadi employee, departemen, tabel. Jadi ada muncul employee, departemen, tabel. Tabel employee dan departemen. Muncul, itu akan menggabungkan employee, departemen, tabel, dan employee ke departemen. Jadi ada muncul intercept-nya. Nah, muncul sekarang antara employee dan lokasi. Kembali lagi, employee ini lokasinya apakah dia fix di satu tempat ataukah employee ini bisa di 2 atau lebih dari satu lokasi. Kalau employee ini fix di satu lokasi, maka kita tidak perlu menggunakan tabel intercept ini. Berarti employee di sini employee ID, lokasi ID, gitu kan? Ini tinggal dihubungkan ke sini. Jadi di sini tinggal ditambahkan location ID, lokasi ID. Tembak langsung, tarik ke sini. Jadi di bawah departemen ID ini munculkan lokasi ID sebagai foreign key-nya. Sorry ya, suara masjid. Jadi di sini ada lokasi ID
Oke, sorry, suara masjid ya. Jadi di sini ada lokasi ID employee, di sini adalah employee ID. Muncul lokasi ID di sini di tabel employee. Jadi lokasi ID muncul di bawah departemen ID. Ya. Lokasi ID langsung ditembak ke tabel lokasi. Itu dengan catatan. Catatannya apa? Lokasi ID ini menunjukkan employee ini hanya berada di satu lokasi. Tapi kalau employee ini ada kemungkinan lokasi ID-nya lebih dari satu, maka dibuatkan tabel intersect. Jadi ada satu employee bekerja di beberapa lokasi, maka dibuatkan intersect. Ini yang menyebabkan many to many. Kalau kalian lihat ini kan many, ini many. Makanya many to many. Walaupun ini satu ke satu, satu ke satu. Tapi tabel ini menyebabkan many to many. Ini yang saya katakan, tabel many to many. Jadi kalian di dalam membuat project minimum harus ada satu tabel intersect many to many. Project kalian minim ada satu tabel intersect. Berikutnya untuk hal yang sama di project sama saja. Kalau satu employee ID hanya bekerja di satu project, maka sebetulnya munculkan saja departemen ID, lokasi ID, project ID. Di bawah departemen ID ini tambahkan lokasi ID, project ID. Langsung project ID-nya tembak ke sini. Ini primary, ini foreign key. Lokasi ID langsung tembak ke sini. Dengan catatan, sekali lagi, itu berarti satu employee hanya bekerja di satu project dan di satu lokasi dan di satu departemen. Itu catatannya. Tapi kalau employee ini bekerja di lebih dari satu project, maka dibutuhkan intersect. Entah kebetulan di sini menggunakan employee underscore project. Kan? Maka ini menjadi many to many, yaitu adalah project-nya terhubung dengan employee ID. Project ID itu terhubung dengan employee-nya. Jadi project dengan tabel intersect-nya ini, employee ID terhubung dengan employee ID, project ID terhubung dengan project ID. Jadi dua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Employee ID dan project ID menjelaskan assign task. Makanya primary key-nya ada dua. Lebih dari satu. Project ID tidak menjelaskan assign task. Project ID tidak menjelaskan employee ID. Project ID tidak menjelaskan assign task. Employee ID dan project ID menjelaskan assign task. Ini adalah physical. Jadi many to many dan seterusnya itu kalian punya
fungsinya satu employee bekerja di satu project, satu employee bekerja di satu lokasi, satu employee bekerja di satu departemen. Kalau berbeda, maka muncullah, gitu kan, di antara employee dan project muncul tabel intercept. Employee dan lokasi muncullah intercept. Employee dan departemen muncullah intercept. Maka akan menghasilkan itu ini. Sampai sini, mungkin ada yang mau tanya? Silakan. Halo? Halo, maaf ya. Iya, Pak. Dari tadi terputus atau saya ngomong terputus-putus atau kok lihat? Kalau di saya terputus-putus, Pak. Tapi saya kadang internetnya juga jelek sih, Pak, di tempat saya. Mungkin teman-teman yang lain gimana ya? Aciko mungkin? Iya, putus-putus. Oke, berarti memang Pak Tony ya, Cik ya? Iya, rasanya ini bapak yang nge-lag. Oke deh.